Tuhan Yesus, tadi saya minta kita ibadah 10 menit ya. Natsnya dari 3 Yohanes untuk minggu ini bagi HKBP. 3 Yohanes 5 sampai 8 ya. Coba dibuka ayat 5 sampai 8. Mana HP saya di situ orang ini? Jadi, Bahasa Batak dong. 3 Yohanes 3. Indonesia. Yohanes 3. Jadi ayat 5 sampai 8. Ya. Jadi tadi lagunya kan kasih itu lemah lembut. Jadi artinya nanti ujungnya firman Tuhan ini mau mengajak kita saling mengasihi. Itu sudah kita mulai. Dengan cara apa? Ya ini arisan. Hanya bentuknya sekarang kasih kita dalam arisan baru mengharapkan apa yang kita beri. Akhirnya kasih itu tidak mengharapkan sesuatu. Ya, mari kita bernyanyi kasih itu lemah lembut. Apa tadi? Terus sambung ya. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut. Teksnya itu mungkin ada beda-beda ya? Oh, udah ada di grup? Oke ya. Lemah lembut. Nadanya. Tadi nadanya udah pas kok. Cuma karena masih ragu-ragu jadi gak nyambung. Oke ya. Kasih itu dari ayat 1 ya. Kasih itu lemah lembut sabar sederhana. Kasih itu murah hati. Ada
Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang dengan setia memelihara hidup kami, walaupun kami sering tidak setia kepada Engkau. Ampuni segala dosa kami, Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti saya katakan di awal, bahwa arisan ini adalah bentuk saling mengasihi. Ya. Hanya kalau dibandingkan dengan kasih agape yang disebut, ya, karena ada empat apa kasih yang terbaik adalah agape. Tapi belum sampai ke sana, karena agape adalah cinta yang tidak mengharapkan apa-apa, hanya rela untuk menolong, rela untuk membantu. Tetapi arisan ini masih mengharapkan saya bantu engkau bantu aku, masih di situ. Tapi lama-lama nanti saya percaya kasih agape itu akan tercapai. Ya, ini adalah permulaan sebagai latihan. Ya. Nanti lama-lama sadar berkurang untuk mengharapkan sesuatu. Demikian firman Tuhan. 3 Yohanes, karena Yohanes hanya satu pasal. Jadi saya nggak perlu sebutkan 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyinya, saling menolong. Itu judulnya. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasihmu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang terakhir, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Yohanes ini ada 3 kitab, 3 pasal, ya, yaitu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Ya. 1 Yohanes mengatakan bahwa penulis ini adalah Yohanes sendiri. Sedangkan 2 Yohanes dengan 3 Yohanes, ya, penulisnya dikatakan penatua. Ya. Tapi akhirnya para ahli barangkali bermufakat, ya, menganalisa, jadilah bahwa penulis 2 Yohanes dengan 3 Yohanes adalah juga sama dengan penulis daripada Yohanes, yaitu Rasul Yohanes anak Zebedeus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ditujukan kepada ibu dengan anak-anaknya, ya. Terus 3 Yohanes ditujukan kepada Gaius. Kedua si penerima surat ini dikatakan Yohanes adalah orang-orang terkasih, ya, kedua-duanya. Jadi kenapa ibu dengan anak-anaknya dikatakan orang terkasih? Ya karena mereka adalah orang-orang yang menyebut Tuhan. Demikian juga Gaius, ya. Mengapa Gaius dikatakan terkasih? Karena begitu dekatnya perasaan Yohanes kepada kedua orang yang menerima surat Yohanes, sampai-sampai ia mengatakan kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih artinya yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi. Saudaraku, mengapa Yohanes sangat mengasihi Gaius? Saya ulangi, mengapa Yohanes sangat mengasihi Gaius? Karena Gaius menjalani hidupnya dalam
Jadi kalau kita bandingkan dengan kita sekarang ini, kalau kita pertanyakan diri kita sekarang ini, apakah ada di antara kita yang menjalani hidup ini dalam kebenaran? Ini menjadi alat kita bercermin, ya. Apakah ada di dalam hubungan kita ini yang menjalani hidup ini dalam kebenaran? Kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang termasuk dalam aturan-aturan, katakanlah kitab-kitab pidana dan aturan-aturan hukum yang lain. Tetapi yang dimaksud dalam kebenaran dalam hal ini ialah seperti kata Yesus Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Inilah kebenaran itu. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, hidup dalam kebenaran yaitu kehidupan yang mengikuti kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus mau berkorban dan rela untuk orang-orang berdosa. Coba kita camkan ini. Mau berkorban untuk orang berdosa. Kita semua yang hadir ini secara umum rela berkorban untuk orang baik. Terbalik kan? Memang beriman ini kadang-kadang seperti kita gila. Orang dulu katanya dengan iman yang sebesar sesuai bisa dipindahkan. Kan tidak logik ini, tidak rasional. Demikian juga halnya ini. Hidup kasih itu rela berkorban. Untuk siapa? Untuk orang berdosa. Kita sementara kita pikir akan lucu itu. Tapi inilah target kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kehidupan dalam kebenaran ialah menjalani hidup dengan kasih. Seperti apa yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih itu adalah Allah. Ya. Saudaraku, hidup orang percaya harus bergerak maju. Jadi tidak apatis. Bukan dengan kata-kata tetapi kehidupan nyata. Jadi sekarang kalau terus-terus begini berarti kita belum maju dalam iman, ya? Karena terus saya beri supaya engkau beri. Jadi kedepannya nanti ini akan berkurang. Caranya bagaimana? Seandainya saya sakit, kondisi ekonomi saya tidak menyusahkan, datang ketua ini mengatakan saya mau datang membawa buah. Jadi lama-lama dengan hati yang rela kita harus berani mengatakan enggak usah ditua-duakanlah. Inilah pelan-pelan, ya, untuk mencapai target tadi bahwa kasih itu tidak mengharapkan sesuatu. Jadi tadi saya katakan beriman ini harus maju. Maju bagaimana? Melalui kehidupan nyata, bukan kata-kata. Ya. Jadi kalau di gereja kita kan episodenya Ulangan 15. Cuman saya lihat tidak ada yang mengatakan atau yang memberitakan tentang utang, tentang piutang harus dilunasi. Kapan? Setiap akhir tahun ke-7. Adakah di antara kita yang bukan saya tuju untuk melakukan, mengingat hal ini, mendengar hal ini, bahwa firman Tuhan menginginkan semua pemilik piutang menghapuskan piutangnya, apa saja yang dipiutangkan kepada orang lain. Itulah targetnya. Makanya saya bilang ini semua pikiran gila nih. Tapi di bawah itu nanti Ulangan kalau kalian baca, di sana ada jaminan. Kamu tidak akan mendapatkan orang miskin di tengah-tengah kamu, asalkan kamu mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ini pasti kita merasa tidak enak mendengar ini. Tapi mari kita camkan bahwa firman Tuhan katakan, kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, hidup ini sebenarnya makmur. Ini pasti saudaraku. Jadi bukan soal uangnya banyak, makmur. Tapi kebahagiaan dalam diri saudara akan kita temukan. Ya. Jadi di ayat berikut di Ulangan itu dikatakan,
Kalau saudaramu datang meminjam kepadamu, apa yang katakan? Jangan genggam tanganmu. Masih mustahilkah di tengah-tengah kita dalam pikiran ini? Apa memang sangat berlawanan? Kalau sangat berlawanan, ya saya dengan rendah hati mengatakan, ya kita semua harus bertobat. Ya. Jangan genggam tanganmu. Jadi ikut buas kita mengalir. Dengan apa? Dengan memberikan kebutuhannya itu. Kalau memang kita nggak berikan kebutuhannya itu, kapanpun dia tetap miskin, kan selalu terjerat hutang. Tahun demi tahun, semua ini hutang kan. Nah, saya sebelum panen saya udah mengijon, ya datang panen bayar, habis itu masih mantul apa segala itu lagi. Jadi tidak pernah bebas, karena tidak pernah dia bebas dari hutang itu. Itulah yang diinginkan firman Tuhan di Ulangan itu, Epistel hari ini, Ulangan 15. Ikut buas, mengaleo membuka, ya kan gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang tidak mustahil bagi yang berpikir. Jadi itulah akhir daripada renungan hari ini, ya persis 10 menit. Ya. Jadi saya akhiri seperti lagu pertama tadi, Kasih Itu Lemah Lembut. Mari kita coba, ya. Jadi jangan kita tutup hati kita terhadap itu. Nah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Silakan.